Hangadek tokito hinarpakan mahawiryo kacah modo ring nuswantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Bayu dari Jagratara Channel. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak teman-teman semua mengenal tentang budaya perkerisan. Ya, kita ketahui bersama bahwa keris merupakan senjata tradisional warisan leluhur bangsa Nusantara yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia non-bendawi. Yang mana warisan non-bendawi itu adalah warisan yang tidak hanya melihat pada bentuk bendanya, tapi juga terdapat nilai-nilai filosofi di dalamnya. Ya, itu nilai-nilai sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi sangat disayangkan ya teman-teman. Di zaman sekarang, keris itu selalu diidentikan dengan benda-benda mistis, benda-benda magic, benda-benda yang berkaitan dengan kemusyrikan dan kesyirikan yang menurut saya sangat disayangkan. Kenapa kita sebagai pewaris budaya ini, itu kita alergi teman-teman. Seharusnya tidak seperti itu. Jangan sampai nanti ketika keris ini dibawa oleh orang luar negeri, atau mungkin bahkan diakui oleh bangsa lain, barulah kita marah. Tapi kita sendiri tidak mau melestarikannya teman-teman dengan alasan itu tadi. Takut inilah, takut itulah. Oke lah, maka dari itu izinkan saya memperkenalkan apa sih itu keris, apa saja bagian-bagiannya, dan dari manakah sejarahnya. Nanti kita akan bahas ke depan. Ya baik teman-teman. Nah, izinkan saya memperkenalkan keris. Nah, inilah keris senjata tradisional bangsa Nusantara yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Oke, baik teman-teman. Apa sih itu keris, teman-teman? Keris adalah sebuah senjata berjenis belati yang memiliki bentuk tidak simetris, teman-teman, dan memiliki setidaknya lekukan-lekukan tertentu pada bilahnya, teman-teman. Keris akan disebut keris apabila memiliki kelengkapan semua komponennya, teman-teman. Apa saja komponennya, teman-teman? Yuk kita kenalan lebih dekat, teman-teman. Ini adalah deder, teman-teman. Deder atau hulu, teman-teman. Deder atau hulu ini adalah bagian untuk kita menggenggam kerisnya, teman-teman, dan mencabut. Nah, di bawahnya ini ada aksesoris bernama selut, teman-teman. Bentuknya pun macam-macam, tidak hanya seperti ini. Nanti kita akan perkenalkan satu persatu, teman-teman. Ya, ini selut, di bawahnya ada bendak. Ini warangka. Warangka ini sarung, teman-teman. Dalam bahasa Melayu disebut sarung. Ya, apa sih ini yang perak ini? Yang warna silver ini? Ini adalah aksesoris bernama pendok, teman-teman. Pendok. Ini tidak selalu ada sih, memang tidak selalu warangka itu terdapat pendok, dan pendok pun macam-macam. Ada yang terbuat dari perak, bahkan ada yang terbuat dari emas. Ya, pada umumnya pendok itu terbuat dari kuningan yang biasa kita temui, teman-teman. Yang paling penting adalah di dalamnya ini, teman-teman, ada yang bernama wilah atau bilah. Wilah dalam bahasa Jawa disebut wilah, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu disebut dengan bilah. Ini ada di dalamnya. Baik teman-teman, pasti teman-teman sudah penasaran apa yang ada di dalamnya, bilah seperti apa. Baik, kita akan buka. Oh ya teman-teman, dalam membuka, dalam mengeluarkan bilah keris pada warangkanya itu, ini memiliki tata cara tersendiri, teman-teman.
dalam keadaan damai, bukan dalam keadaan perang, itu kita tidak boleh membuka keris dengan cara seperti ini. Dibuka begini tidak boleh, teman-teman. Tata caranya ada tata cara khususnya, teman-teman. Bukan maksud untuk mensyirikan atau memberikan penghormatan lebih terhadap benda, bukan, teman-teman. Tapi kita ingin menghormati suatu karya daripada Sang Maha Pencipta, Al-Khaliq, yang telah menciptakan benda ini. Karena sejatinya semua benda yang ada di semesta ini buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, daripada itu kita ketahui bahwa keris ini dibuat dari empu. Empu ini memiliki suatu karya yang sangat adiluhung, yang kita sendiri pun belum tentu bisa membuatnya. Makanya kita sebagai waris tidak ada salahnya lah melakukan penghormatan untuk menghargai karya-karya daripada leluhur kita yang telah menciptakan keris ini, terutama kepada Sang Maha Pencipta. Baik, teman-teman, untuk melepaskan warangka daripada wilayahnya itu harus selalu menghadap ke atas. Nah, kita harus selalu menghadap ke atas seperti ini, teman-teman. Dan caranya adalah kita buka sedikit kuncinya dengan jempol. Nah, kita buka sedikit kunci dengan jempol. Setelah itu yang kita angkat adalah warangkanya, bukan kita cabut bilah kerisnya, tapi warangka kerisnya lah yang kita angkat. Ini yang disebut atau yang dinamakan dengan meloloskan, seperti ini, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, ini adalah bilah daripada keris yang saya miliki ini. Ya, bisa dilihat dengan seksama, teman-teman. Ini adalah bilah, bagian yang tajam, bagian tajam pada keris. Bilah keris ini terbuat daripada 3 unsur, teman-teman, 3 bahan, yaitu bahan besi, bahan baja, dan bahan pamor. Bahan pamor itu sendiri macam-macam, teman-teman. Ada yang terbuat dari nikel, ada yang terbuat dari meteorit. Biasanya itu keris-keris sepuh, teman-teman, keris-keris lama, keris-keris zaman kerajaan masa lalu itu terbuat dari meteorit. Nih, teman-teman. Ya, jadi di dalam bilah ini terdapat 3 unsur. Biasanya disebut dengan unsur Bopo Angkoso, Ibu Bumi. Oke, teman-teman. Lantas di dalam bilah ini bisa kita lihat dengan saksama terdapat guratan-guratan indah, teman-teman, berwarna mengkilat. Nah, ini yang biasa disebut dengan pamor, teman-teman. Ini disebut dengan pamor. Pamor. Sungguh indah ya, teman-teman, pamornya. Nah, pamor itu sendiri memiliki bermacam jenisnya dan nama-namanya. Nanti kita akan bahas satu persatu di episode selanjutnya. Oke, teman-teman. Ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada lekukan-lekukan berjumlah tertentu dalam keris ini. Jumlahnya ada 13, teman-teman. Itu disebut dengan luk, teman-teman. Ini yang lekukan-lekukan ini, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Ada 13. Nah, keris dengan jumlah lekukan atau luk 13 dengan ricikan tertentu. Apa itu ricikan? Ricikan adalah suatu identitas keris, suatu bentuk khusus, bentuk khas untuk mengidentifikasi apakah itu dapur keris apa. Dapur keris itu adalah jenis. Nah, jadi ricikan itu adalah suatu bentuk khas yang mana digunakan untuk mengidentifikasi dapur keris tertentu. Gitu, teman-teman. Ini ricikan, teman-teman. Di bagian sorsoran. Nah, inilah sorsoran. Nanti apa itu ricikan, apa itu tangguh, apa itu pamor, apa itu tangguh, apa itu ricikan, apa itu pamor akan kita bahas di episode selanjutnya satu persatu. Juga
kita akan bahas apa saja sih jenis-jenis daripada warangka, daripada deder. Nanti akan kita bahas di episode selanjutnya teman-teman. Sekarang kita lihat dulu dasar-dasarnya. Ya, saya akan ulangi teman-teman. Jadi teman-teman sudah mengenal bahwa ini adalah deder atau hulu untuk memegang. Ya, deder. Aksesoris ini bernama selut, ada juga mendak. Ya, bagian ini namanya gonjo teman-teman, yang agak runcing nih. Nah, yang ada runcing ini namanya gonjo. Nah, di gonjo ini ke atas ini bernama bilah atau wilah dalam bahasa Jawa ya. Teman-teman pun sudah mengetahui bahwa ini adalah warangka atau sarung ya dalam bahasa Melayu. Baik teman-teman, demikianlah perkenalan awal. Ya, demikianlah perkenalan awal. Mudah-mudahan teman-teman dapat menambah wawasan apa saja sih bagian-bagian keris itu. Oke, ini adalah deder sebagai hulu, selut aksesoris ini, gonjo yang lancip ini, runcing, wilah, dan juga warangka. Baik, saya akan masukkan kembali teman-teman. Nah, kenapa setiap kita membuka keris atau mengeluarkan keris dari warangkanya dan juga memasukkan keris ke dalam warangkanya selalu diawali dengan melakukan penghormatan seperti ini teman-teman. Nah, kembali lagi teman-teman, ini bukan maksud kita untuk melakukan kesyirikan atau karena hal-hal tertentu, tapi ya itu tadi yang telah saya sampaikan di awal. Ini untuk upaya kita menghormati karya cipta daripada empu atau leluhur kita yang telah menciptakan keris ini teman-teman. Terutama kepada Sang Pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita ini sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin lah di muka bumi ini harus memayu hayuning bawono, ya, yaitu memperindah keindahan dunia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa telah memperindah alam semesta, membuat alam semesta ini indah, ya kan? Lantas kita sebagai ciptaannya ini ditugaskan untuk memperindah teman-teman. Itu jangan merusaknya. Marilah kita sama-sama menjaga lingkungan. Ini teman-teman, kita akan memasukkan keris ini ke dalam warangkanya seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi sedikit perkenalan kita tentang apa itu keris dan apa saja bagiannya. Nanti di episode selanjutnya saya akan bahas satu persatu komponen-komponen dasar pada keris, dari deder, selut, warangka, dan juga wilah atau bilahnya. Di penghujung episode kita kali ini, izinkan saya untuk mengingatkan kepada teman-teman, di masa pandemik ini kita harus tetap jaga imun tubuh. Jangan lupa asupan nutrisi yang pas, asupan nutrisi yang cukup. Jangan sampai kurang istirahat. Itu istirahat harus cukup ya teman-teman. Terus tetap laksanakan protokol kesehatan. Jika kita ingin keluar rumah, jangan lupa masker harus tetap dipakai. Dan selalu mencuci tangan. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan selalu sehat walafiat. Juga semoga pandemik ini cepat berlalu teman-teman. Kita berdoa bersama, kita berjuang di masa pandemi ini. Kita harus pantang menyerah, kita harus tetap berjuang teman-teman. Baik teman-teman, kita akan berjumpa di episode selanjutnya. Izinkan saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.